Jadi memang penulis ini menceritakan pengalamannya. Jadi ada beberapa orang gitu kan marah-marah. Kenapa? Karena ada yang mengatakan istilahnya puasa 6 hari bulan Syawal itu hukumnya makruh gitu. Mereka malu, makruh ini sunnah kok gitu, ini sunnah ada hadisnya gitu kan. Nah ternyata yang marah-marah ini tidak tahu fikih, padahal di situ ada pendapat dari mazhab Maliki yang mengatakan bahwasanya puasa 6 hari bulan Syawal itu hukumnya makruh. Nah ini contoh kasusnya, ini ada contoh kasus, misalkan kasus ini ya fikih ya. Jadi berikut beberapa contoh kasus di mana para imam mazhab sering sekali dicela dan direndahkan pendapatnya oleh beberapa orang yang memang mereka tidak mengerti sama sekali bagaimana seorang faqih memindai suatu hukum masalah dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya apa? Yaitu contohnya terkait dengan hukum puasa 6 hari bulan Syawal. Saya pernah membahas ini khusus di video yang sudah saya share ya, sudah saya publikasikan. Ini khusus terkait hukum puasa 6 hari bulan Syawal. Jadi penulis di sini masih ingat sekali bagaimana marahnya beberapa orang yang merasa paham syariah karena ada sebagian orang menganggap bahwa puasa 6 hari bulan Syawal itu adalah makruh. Kita tidak bisa pungkiri bahwa ini adalah pendapatnya mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Tapi kenapa mereka sebegitu marahnya dan habis-habisan mencela orang yang mengeluarkan statement ini, padahal ia hanya mengutip dan mengikuti mazhabnya Imam Malik? Itu saja. Lalu kenapa mereka marah gitu kan? Nah, kemarahan mereka bukti bahwa mereka tidak mengerti, mencela dan menghina pendapat kemakruhan puasa 6 hari bulan Syawal dan membicarakannya berhari-hari, bukti bahwa mereka sama sekali tidak paham fikih dan tidak menerima perbedaan itu sendiri. Ya, memang ada hadis yang menerangkan fadilah itu, bahwa puasa Syawal 6 hari itu punya keutamaan seperti puasa sepanjang masa, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Muslim, riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, dan ini menunjukkan kesunahannya. Jadi hadisnya itu artinya seperti ini: barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, maka ia seperti puasa 1 tahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Jadi memang penulis ini menceritakan pengalamannya. Jadi ada beberapa orang gitu kan marah-marah. Kenapa? Karena ada yang mengatakan istilahnya puasa 6 hari bulan Syawal itu hukumnya makruh gitu. Mereka malu, makruh ini sunnah kok gitu, ini sunnah ada hadisnya gitu kan. Nah ternyata yang marah-marah ini tidak tahu fikih, padahal di situ ada pendapat dari mazhab Maliki yang mengatakan bahwasanya puasa 6 hari bulan Syawal itu hukumnya makruh. Ini sudah saya jelaskan secara panjang lebar di video khusus ya. Video khusus silahkan cari video saya yang berjudul hukum puasa 6 hari bulan Syawal. Kenapa makruh, itu ada alasannya dalam mazhab Maliki. Jadi akan tetapi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tidak memandang ini sebagai sebuah kesunahan, tapi malah menjadi sebuah kemakruhan. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bukan tidak tahu ada hadis ini, dan mereka bukan tidak mengerti kandungan hadis ini, dan mereka pula sama sekali tidak mengingkari hadis ini. Tapi harus diketahui bahwa hadis ini jalur periwayatannya adalah ahad, yang dalam kaidah mustalah hadis ini hanya diriwayatkan oleh satu orang di masing-masing tingkatan sanad perawi. Sedangkan Imam Malik sangat mengedepankan amal ahli Madinah atau pekerjaan penduduk Madinah dibanding hadis yang diriwayatkan oleh satu orang di masing-masing tingkatan sanad. Kenapa demikian? Karena amal ahli Madinah adalah sumber dasar syariah yang jauh lebih kuat dari hadis ahad. Karena hadis ahad hanya diriwayatkan oleh seorang saja, sedangkan amal ahli Madinah memang tidak tertulis, tapi periwayatannya itu bukan dari seorang saja, akan tetapi seluruh penduduk Madinah, dan penduduk Madinah bukan hanya satu orang. Nah, jadi memang ini ada penjelasan sedikit kenapa Imam Malik, mazhab Maliki dan Imam Abu Hanifah itu memakruhkan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal itu.
Kenapa memakruhkan? Ya karena dalam mazhab Maliki itu ada namanya amal ahli Madinah sebagai salah satu sumber hukum. Sedangkan hadis puasa 6 hari bulan Syawal itu statusnya hadis ahad yang diriwayatkan hanya satu orang di setiap tingkatan sanad. Nah, menurut Imam Malik dalam mazhab Malikinya itu ketika ada amal ahli Madinah dengan hadis ahad bertemu itu dinilai lebih kuat dan lebih valid amal ahli Madinah dibanding hadis ahad. Berbeda dengan hadis mutawatir gitu kan. Jadi memang kenapa mazhab Maliki dan juga Imam Abu Hanifah memakruhkan puasa 6 hari bulan Syawal, karena dalam mazhab Maliki ada namanya amal ahli Madinah sebagai salah satu sumber hukum untuk istinbat hukum dari hadis dan Al-Quran gitu kan. Nah, Imam Malik menilai amal ahli Madinah itu lebih kuat, lebih valid karena diriwayatkan oleh satu penduduk negeri Madinah seluruhnya. Sedangkan hadis tadi puasa 6 hari bulan Syawal itu hanya diriwayatkan oleh satu orang saja di setiap tingkatannya, meskipun itu sahih, tapi yang meriwayatkan hanya satu orang di setiap tingkatan sanad, sehingga disebut sebagai hadis ahad ya Allah. Kita tahu bahwa memang syariah itu tumbuh pesat setelah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Tentulah banyak yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ketika itu di Madinah. Dan secara akal serta logika, penduduk Madinah pasti akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat kalau memang itu sebuah ibadah, terlebih jika itu sebuah kewajiban. Dan kebiasaan itu pasti terus turun-temurun diikuti oleh anak cucu mereka. Secara langsung bahwa amal ahli Madinah adalah menjadi sumber dalil yang kuat karena diriwayatkan oleh orang semadinah. Jadi mana yang lebih kuat? Hadis ahad yang hanya diriwayatkan oleh satu orang atau amal ahli Madinah yang diriwayatkan oleh orang satu negeri? Dan masalah puasa Syawal yang 6 hari itu tidak pernah dikerjakan oleh penduduk Madinah. Jadi setelah Idul Fitri, setelah sholat Id gitu kan, penduduk Madinah tidak ada yang sibuk berpuasa, dan Rasul berada di Madinah itu lebih dari 10 tahun. Itu berarti penduduk Madinah sudah melewati bulan Syawal bersama Nabi lebih dari 10 kali. Tapi tidak ada dari mereka yang berpuasa. Dan ini sebuah hal yang kurang dimengerti jika para sahabat melewati lebih dari 10 kali Syawal, tapi kenapa hanya ada satu sahabat yang meriwayatkan sunnahnya puasa 6 hari bulan Syawal? Ini yang menjadi pegangan mazhab Maliki. Jadi memang dalam mazhab Maliki tadi yang sebelah kan itu ada amal ahli Madinah. Amal ahli Madinah itu apa? Adalah amalan penduduk Madinah yang memang diriwayatkan dari generasi ke generasi, turun temurun dari para sahabat, dari Rasulullah, dari sahabat, tabiin terus itu kan. Jadi memang Madinah ini sebagai sumber wahyu, sumber turunnya wahyu, sumber syariat Islam. Situlah Rasulullah berdakwah, kemudian dilanjutkan oleh sahabat, dilanjutkan oleh tabiin, dilanjutkan lagi oleh tabiin. Nah, di situ pasti ada wahyu yang bertahan, ada ibadah-ibadah yang terus dilakukan turun-temurun. Nah, ternyata ibadah puasa 6 hari bulan Syawal itu tidak dilakukan oleh penduduk Madinah ketika Imam Malik hidup di Madinah waktu itu. Sehingga Imam Malik berkesimpulan bahwasanya memang ini tidak ada dasarnya, karena memang penduduk Madinah tidak ada yang berpuasa setelah sholat Id, Idul Fitri itu. Meskipun beliau tahu ada hadisnya sahih, tapi Imam Malik tahu hadis sahih, tapi yang meriwayatkan itu adalah satu orang di setiap tingkatan sanadnya, hadis ahad gitu kan. Sehingga Imam Malik berkesimpulan amal ahli Madinah itu lebih kuat, lebih valid karena yang meriwayatkan itu satu penduduk negeri Madinah. Berbeda dengan hadis ahad yang memang diriwayatkan oleh satu orang saja di setiap tingkatan sanadnya. Meskipun sahih, tapi itu hadisnya ahad, bukan hadis mutawatir yang memang diriwayatkan oleh puluhan bahkan ratusan di setiap tingkatan sanadnya.
Itu salah satu contoh saja kasus atau perbedaan pendapat dalam ranah fikih. Sehingga kalimat hum rijal wa nahnu rijal, mereka laki kami juga laki, mereka punya ilmu kami juga punya ilmu, itu salah kaprah kalau diucapkan oleh anak zaman sekarang. Kalau diucapkan oleh para ulama zaman dulu ya wajar, karena mereka seleting, sepantaran, selevel gitu kan. Tapi kalau diucapkan oleh orang zaman sekarang itu kurang tepat, karena konteksnya adalah Imam Abu Hanifah mengatakan itu ketika beliau hidup dan memang sezaman dengan para tabi'in. Mereka mengatakan kepada para tabi'in, bukan kepada sahabat atau kepada generasi yang lebih senior.